Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Figur Husada. Dan di video kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai cara membuat pola baju pramuka putri. Nah, cara ini sangat mudah sekali teman-teman. Dan cara ini juga sangat cocok sekali untuk para penjahit pemula. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan info-info seputar tata busana. Oke, sekarang kita langsung saja bagaimana tutorialnya. Mari kita simak video berikut ini. Oke, kita langsung saja ya. Di sini kita akan membuat pola pramuka model putri atau perempuan. Dan untuk contoh modelnya kira-kira seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk model kerahnya. Seperti ini, kemudian di badan depan samping kanan kiri ada kantong tempelnya kira-kira seperti ini ya. Kemudian di bagian di sini ada semacam kupnat. Nah, kupnatnya kita kupnat dari atas sampai bawah kira-kira seperti ini ya. Dan di sini sebelum kita mulai membuat pola pramuka model putri, di sini sebelumnya sudah saya siapkan contoh ukurannya ya. Nah, untuk contoh ukurannya kira-kira seperti ini. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lipat kertasnya kira-kira seperti ini. Dan perlu diperhatikan lipatannya di sini ya teman-teman. Dan di sini kita akan membuat pola baju pramuka putri badan belakang dulu ya. Oke, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita garis sejajar di sini ya. Nah, kita garis kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 2 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah punggung. Caranya ukuran punggung dibagi 2 lalu ditambah 1 cm untuk tambahan jahitan. Nah, di sini untuk ukuran setengah punggung ada 38 cm. Kita bagi 2 sama dengan 19 cm. Kemudian kita tambahkan 1 cm sama dengan 20 cm. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini. Kita ukur menuju ke angka 20 cm lalu kita tandai. Nah, kita tandai kira-kira seperti ini ya. Dan untuk meletakkan tanda kita letakkan saja kira-kira seperti ini. Kita tandai sampai membentuk plus kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya dari garis ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Dan untuk cara menghubungkannya kita gunakan saja penggaris yang model seperti ini. Nah, kita garis kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran kerungan leher badan belakang. Nah, untuk orang dewasa biasanya ukuran kerungan lehernya 8 cm ya. Oke, langsung saja di sini kita ambil 8 cm ya. Caranya kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 8 cm lalu kita tandai. Nah, kita tandai kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis ini yang saya tunjuk ini, kita ukur turun menuju ke angka 1 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat kerungan leher badan belakang ya. Caranya dari tanda yang saya tunjuk ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Dan untuk cara menghubungkannya kita gunakan saja penggaris yang model seperti ini. Kita gunakan pada bagian yang ini ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Pada intinya untuk kerungan leher badan belakang itu jangan terlalu turun ya, kira-kira seperti ini saja. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak ketiak atau batas dada. Rumusnya ukuran punggung dibagi 2 lalu dikurangi 1. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 38 cm. Kita bagi 2 sama dengan 19 cm.
kemudian kita kurangi 1 sama dengan 18 cm. Oke, kita ukur mulai dari tanda plus ini, kita ukur turun menuju ke angka 18 cm, lalu kita tandai. Nah, kita tandai kira-kira seperti ini, dan perlu diperhatikan kita ngukurnya dari tanda plus ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya kita ukur ulang mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke tanda ini ada berapa senti. Nah, di sini ada 20 cm. Oke, kita ukur di sebelahnya juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis yang paling atas ini turun menuju ke angka 20 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak pinggang atau batas pinggang. Nah, untuk orang dewasa biasanya ukurannya dari atas ke bawah itu letak pinggangnya kurang lebih 36 cm atau 37 cm, dan di sini langsung saja saya ambil 36,5 ya. Caranya kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 36,5, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur di sebelahnya juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 36,5, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang baju pramuka putri. Nah, di sini untuk ukuran panjang baju pramuka putri di sini ada 69 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 69 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur di sebelahnya juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 69 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Kemudian langkah selanjutnya jangan lupa kita garis lagi di bawahnya untuk lipatan baju bagian bawah ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Dan perlu diperhatikan garis yang saya tunjuk ini untuk pemotongan, kemudian garis yang ini untuk lipatan baju bagian bawah ya. Dan kemudian garis yang saya tunjuk ini untuk letak pinggang atau batas pinggang, kemudian garis yang ini untuk batas dada atau letak ketiak ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar dada. Rumusnya ukuran lingkar dada ditambah 6 lalu dibagi 4. Nah, di sini untuk ukuran lingkar dada di sini ada 90 cm. Kita tambah 6 sama dengan 96 cm. Kemudian kita bagi 4 sama dengan 24 cm. Berarti di sini untuk ukuran 1/4 lingkar dada ada 24 cm. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini, kita ukur menuju ke angka 24 cm, lalu kita tandai. Nah, untuk meletakkan tanda kita letakkan pada garis ketiak ini ya, atau garis batas dada ya. Kita tandai kira-kira seperti ini. Setelah ini jangan lupa tambahkan 1,5 cm untuk pemotongan. Caranya kita ukur mulai dari tanda ini menuju ke angka 1,5 cm, lalu kita tandai. Nah, perlu diperhatikan garis yang ini untuk jahitan, kemudian garis yang paling kanan ini untuk pemotongan. Oke, sekarang kita lanjut di bawahnya ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggang. Rumusnya ukuran lingkar pinggang ditambah 4 lalu dibagi 4. Nah, di sini untuk ukuran lingkar pinggang di sini ada 78 cm. Kita tambah 4 sama dengan 82. Kemudian kita bagi 4 sama dengan 20,5. Berarti di sini
untuk ukuran 1/4 lingkar pinggang ada 20,5. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini, kita ukur menuju ke angka 20,5, lalu kita tandai. Nah, kita tandai kira-kira seperti ini. Dan sampai di sini perlu diperhatikan untuk bagian pinggang ini, setelah kita tandai seperti ini, jangan lupa tambahkan 2 cm untuk kupnat atau sekengan ya. Caranya kita ukur mulai dari tanda ini, kita ukur ke kanan 2 cm lalu kita tandai kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya tambahkan 1,5 cm untuk pemotongan. Nah, di sini ada 3 tanda ya. Tanda yang di tengah ini untuk tambahan kupnat atau sekengan, kemudian tanda yang paling kanan ini untuk pemotongan. Oke, sekarang kita lanjut di bawahnya lagi ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggul. Rumusnya ukuran lingkar pinggul dibagi 4. Nah, di sini untuk ukuran lingkar pinggul ada 100 cm. Kita bagi 4 sama dengan 25 cm. Berarti di sini untuk ukuran 1/4 lingkar pinggul ada 25 ya. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini. Kita ukur menuju ke angka 25 cm, lalu kita tandai. Kemudian setelah ini tambahkan 1,5 cm untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita hubungkan dari tanda yang saya tunjuk ini, kita hubungkan ke tanda yang di tengah ini ya. Untuk cara menghubungkannya kita gunakan saja penggaris model melengkung kira-kira seperti ini ya. Kita gunakan saja pada bagian yang saya tunjuk ini. Nah, kita letakkan penggarisnya kira-kira seperti ini. Hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya dari garis ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Caranya penggaris ini jangan lupa kita balik kira-kira seperti ini. Kemudian penggaris ini kita letakkan pada kedua tanda ini ya. Kita letakkan kira-kira seperti ini. Kemudian kita garis dari bawah. Nah, sampai di sini kita berhenti dulu ya. Kemudian kita putar penggarisnya. Lalu kita sambungkan gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita garis lagi di sampingnya untuk pemotongan ya. Dan untuk cara menggarisnya sama seperti yang ini tadi ya. Oke, sampai di sini kita percepat ya. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat kerungan lengan badan belakang. Dan perlu diperhatikan untuk membuat kerungan lengan badan belakang kita bikin agak keluar ya. Dan untuk menggambar kita gunakan saja penggaris yang model seperti ini, kira-kira seperti ini. Nah, kita bikin kerungan lengan badan belakang kira-kira seperti ini ya. Pada intinya jangan terlalu dalam ya. Oke. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak kupnat atau sekengan. Caranya kita ukur mulai dari garis tengah ini ya, garis pinggang ini. Kita ukur mulai dari lipatan ini, kita ukur menuju ke angka 10 cm, lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini juga kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 10 cm, lalu kita tandai sama seperti yang ini tadi ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari tanda plus ini, kita ukur turun menuju ke angka 8 cm, lalu kita tandai kira-kira seperti ini. Dan sampai di sini perlu diperhatikan, dari tanda plus ini turun menuju ke angka 8 cm ini sebenarnya menyesuaikan ukuran badan ya. Pada intinya di sini kita tentukan di tengah-tengah kerungan ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di bagian bawah ini kita ukur juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 10 cm, lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya ketiga tanda ini kita hubungkan.
Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, garis ini, garis yang untuk copenut ini, kita hubungkan ke tanda yang ini. Dan untuk cara menghubungkannya, kita pakai penggaris yang model seperti ini ya. Kita hubungkan kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian, langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis batas pinggang ini, kita ukur naik menuju ke angka 11 cm, lalu kita tandai. Kemudian, langkah selanjutnya kita ukur dari garis ini yang saya tunjuk ini turun menuju ke angka 11 cm, lalu kita tandai. Kita sama seperti yang ini tadi ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur dari garis yang saya tunjuk ini, garis copenut, kita ukur ke kanan 1 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur dari garis copenut ini, kita ukur ke kiri 1 cm, lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian, langkah selanjutnya dari tanda yang saya tunjuk ini, kita hubungkan ke tanda yang paling kiri ini. Kemudian kita teruskan ke tanda ini. Kemudian di sebelahnya juga sama ya. Oke, sampai di sini kita percepat saja ya untuk cara menghubungkannya kira-kira seperti ini. Nah, kita garis kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di bagian keronggan lengan ini, jangan lupa di sini kita garis ya. Kita garis kira-kira seperti ini. Nah, di sini kita perhatikan baik-baik ya teman-teman. Nah, pada intinya garis yang saya tunjuk ini kita teruskan keluar ke garis keronggan ini ya, keronggan lengan ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Dan perlu diperhatikan ini nanti sementara untuk pemotongannya kita mengikuti garis yang saya tunjuk ini ya. Kemudian setelah kita potong seperti ini, di sini kita jahit ya, jahit mengikuti garis ini. Kemudian setelah kita jahit, di sini baru kita potong mengikuti garis yang ini ya. Jadi untuk yang ini pemotongannya sementara ya. Oke, untuk pola baju pramuka putri, pola badan belakang sudah jadi, hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya di sini kita potong polanya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya untuk pola badan belakangnya. Setelah kita potong hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita buka ya. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Ini nanti untuk badan di sebelah kanan kiri kita lengkapi copenut juga ya, sama seperti yang ini ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat pola badan depan ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya untuk membuat pola pramuka model putri badan depan. Langkah pertama yang harus kita lakukan seperti biasa, kita siapkan kertasnya kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari tepi ini menuju ke angka 10 cm ya. Kita ukur mulai dari tepi ini menuju ke angka 10 cm, lalu kita tandai. Kemudian di sini juga sama seperti yang ini tadi ya, kita ukur mulai dari tepi ini menuju ke angka 10 cm, lalu kita tandai. Kemudian di sini juga kita ukur mulai dari tepi ini menuju ke angka 10 cm, lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya ketiga tanda ini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita garis sejajar ya. Nah, kita garis sejajar kira-kira seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya letakkan pola badan belakang di atasnya. Nah, kita letakkan pola badan belakang ini, kita letakkan di atasnya kira-kira seperti ini. Dan sampai di sini perlu diperhatikan untuk cara meletakkannya tidak asal-asalan ya. Oke, sekarang kita fokus yang saya tunjuk ini ya. Garis ini kita letakkan pas pada garis ini ya, kita letakkan kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya lipatan ini, lipatan pola badan belakang ini kita letakkan dari garis ini mundur 2 cm ya. Nah, caranya kita ukur mulai dari garis ini, kita ukur mundur 2 cm. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian di sini juga, di bawahnya juga sama seperti yang ini tadi ya. Untuk cara meletakkannya
dari garis ini kita ukur mundur 2 cm. Nah, kira-kira seperti ini. Dan dari garis ini menuju ke angka 2 cm ini untuk lipatan kancing ya. Kita letakkan kira-kira seperti ini ya. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman sudah jelas ya. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar video ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya, dari garis yang saya tunjuk ini ya, kita ukur naik menuju ke angka 2 cm lalu kita tandai. Nah, kita tandai kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, dari tanda yang saya tunjuk ini kita garis maju ya. Kita garis maju kira-kira seperti ini. Kita garis lurus. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, dari garis lurus ini kita garis ke atas agak miring ya. Untuk tingkat kemiringannya kita pakai perasaan saja ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini, garis batas lipatan ini ya, lipatan badan depan. Kita ukur dari garis yang saya tunjuk ini, kita ukur maju 6 cm lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, dari tanda yang saya tunjuk ini kita hubungkan ke sudut ini. Untuk cara menghubungkannya kita pakai penggaris yang model seperti ini. Kira-kira seperti ini. Nah, setelah ini jangan lupa penggarisnya kita balik. Kita sampai di sini kita bikin agak melembung gitu lah ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, dari garis paling atas ini kita ukur mundur 7 cm lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, di sudut pola badan belakang ini kita tandai pada kertas bagian bawah ya, untuk menentukan letak setengah punggung ya. Nah, di sini kan masih polos ya. Kita tandai di sebelahnya. Kita tandai menyesuaikan dengan pola badan belakang ini. Kita tandai kira-kira seperti ini ya. Nah, sekarang kita buka polanya. Nah, kita tandai kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah punggung. Caranya ukuran punggung dibagi 2. Nah, di sini untuk ukuran punggung di sini ada 38 cm. 38 kita bagi 2 sama dengan 19. Oke, kita ukur mulai dari tanda ini ya. Sekarang pola belakang ini, pola badan belakang ini sekarang kita lipat ya. Sementara kita lipat kira-kira seperti ini. Nah, ini tadi untuk setengah punggungnya ada 19 cm ya. Oke, kita ukur mulai dari tanda ini. Kita ukur ya seperti ini menuju ke angka 19. Nah, untuk cara mengukurnya seperti ini. Kita ukur dari tanda ini menuju ke tanda yang ini ya. Kita ukur mulai dari tanda ini menuju ke angka 19. Nah, kita ukur kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, 19 jatuhnya di sini ya. Oke, di sini kita tandai. Nah, kita tandai kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, dari tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Untuk cara menghubungkannya kira-kira seperti ini. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, nah di sini kan ada tanda ya, tanda setengahnya punggung ya. Setelah kita garis di sini, langkah selanjutnya tanda ini kita garis ke sini ya. Setelah kita garis seperti ini, jangan lupa tambahkan 1 cm untuk pemotongan. Nah, tadi kan untuk menentukan setengah punggung kan setengah punggung dibagi 2 ya, belum ditambahkan 1 cm. Nah, sekarang kita tambahkan 1 cm kira-kira seperti ini ya. Dan sebelum kita lanjut, untuk pola badan belakang ini jangan lupa di atasnya kita tindih kira-kira seperti ini ya, agar tidak mudah bergeser-geser pada saat menggambar atau memotong ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya, tanda yang untuk pemotongan ini kita garis ke atasnya, kita tandai pada kertas bagian bawah untuk tanda ya. Kemudian garis yang untuk jahitan ini kita teruskan kira-kira seperti ini ya. Kita tandai pada kertas bagian bawah. Kemudian langkah selanjutnya,
Garis yang untuk jahitan ini kita tekan kira-kira seperti ini, lalu kita balik polanya, lalu kita tandai pada kertas bagian bawah. Nah, kita tandai kira-kira seperti ini, ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur, kita tekan ya, kita tekan pada garis yang untuk jahitan ini, lalu kita balik polanya, lalu kita tandai pada kertas bagian bawah. Nah, kita tandai kira-kira seperti ini. Kemudian di sebelahnya juga sama, kita teruskan ya. Caranya seperti ini, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian di sini juga kita tandai untuk pemotongan ya. Nah, di sini kan ada dua tanda ya. Tanda yang ini untuk jahitan, kemudian tanda yang ini untuk pemotongan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini sementara untuk pola badan belakangnya, sementara kita buka dulu ya. Kita buka kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan meneruskan atau menghubungkan dari tanda ini, ke tanda ini, kemudian kita teruskan ke tanda yang ini ya. Untuk menghubungkannya kita gunakan saja penggaris yang model seperti ini. Untuk cara menghubungkannya sama seperti yang ini tadi ya. Oke, langsung saja kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, ketiga tanda ini kita hubungkan. Nah, ketiga tanda ini untuk pemotongan ya. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita kembalikan pola belakang ini ya. Nah, pada intinya untuk pola badan depan, untuk bagian sampingnya ini kita sesuaikan saja dengan pola badan belakang ya, kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini ini kan ada garis untuk korongan lengan ya. Nah, di sini kita teruskan, kita tandai kira-kira seperti ini untuk tanda yang ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat korongan lengan badan depan. Dan untuk membuat korongan lengan badan depan kita bikin agak menjorok ke dalam ya. Untuk cara menghubungkannya kita pakai penggaris yang model seperti ini. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya pada bagian bawah ini jangan lupa kita tandai kira-kira seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik ya teman-teman. Di sini kan ada garis ya. Kita tandai pada kertas bagian bawah. Kita tandai untuk tanda lipatan bagian bawah ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian di sini juga kita tandai kira-kira seperti ini. Kemudian di sini juga ya. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini ini kan bagian lipatan kancing ya. Langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 2 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 2 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya dari garis yang saya tunjuk ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Dan untuk Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak kupnat. Nah, untuk letak kupnat untuk pola badan depan ya. Nah, di sini kan masih polos ya. Nah, di sini masih polos. Nah, untuk menentukan letak kupnat, kita sesuaikan saja dengan letak kupnat pola badan belakang ya. Caranya seperti ini tadi ya. Nah, caranya di sini garis yang untuk kupnat ini kita teruskan ke kertas yang bagian bawah ini. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian di sini juga garis yang untuk kupnat ini kita teruskan, kita garis pada kertas bagian bawah ini ya. Kemudian langkah selanjutnya tanda yang di tengah ini, tanda yang paling tengah ini kita tekan, lalu kita balik polanya, lalu kita tandai pada kertas bagian bawah, kita tandai kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian di sampingnya juga di bagian ini juga sama seperti yang ini tadi ya.
kita tekan polanya, kita tekan garisnya, kita balik polanya, lalu kita tandai. Kemudian di sini juga kita balik, kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita angkat polanya ya, angkat pola badan belakangnya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kan ada 3 tanda ya. Langkah selanjutnya ketiga tanda ini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, garis ini, garis yang untuk kupnat ini kita teruskan ke tanda yang saya tunjuk ini. Untuk menghubungkannya sama seperti pola badan belakang ini tadi ya. Nah, kita hubungkan pakai penggaris yang model seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian di sini kita lebihkan ya. Kita garis kira-kira seperti ini. Sementara kita potong mengikuti garis yang ini ya teman-teman. Setelah kita potong seperti ini, di sini kita jahit. Nah, setelah kita jahit, langkah selanjutnya untuk pemotongannya kita mengikuti garis yang ini. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran kupnat pada bagian pinggang ya. Nah, untuk menentukan letak kupnat, kita letakkan kembali pola badan belakang ini. Kita letakkan kembali di atasnya kira-kira seperti ini. Nah, untuk cara meletakkannya, garis yang saya tunjuk ini kita letakkan sesuai dengan garis yang pola badan depan. Kita letakkan kira-kira seperti ini ya. Kemudian kalau sudah pas, kemudian langkah selanjutnya tanda yang saya tunjuk ini, tanda yang paling kanan ini kita tekan, lalu kita balik polanya, lalu kita tandai pada kertas bagian bawah. Kemudian kita tandai, kita tekan juga pada tanda yang paling kiri ini ya. Kemudian kita balik polanya, lalu kita tandai pada kertas bagian bawah kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya ininya ya, yang saya tunjuk ini kita tekan, lalu kita balik polanya, lalu kita tandai. Nah, kemudian di sini juga ya, kita tekan, kita balik, kita tandai pada kertas bagian bawah. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, di sini kan ada 3 tanda ya. 1, 2, 3, 4. Wah, ada 4. Oke. Langkah selanjutnya tanda ini kita hubungkan. Oke, sampai di sini kita percepat saja ya. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Ini untuk kupnat pola badan depan ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang kantong tempel. Nah, di sini ya, di bagian samping. Ini nanti kita letakkan di badan samping kanan kiri ya. Nah, caranya kita ukur mulai dari garis miring ini ya. Garis yang saya tunjuk ini kita ukur naik menuju ke angka. Nah, di sini langsung saya ambil 19 cm ya. Oke, sampai di sini kita tandai. Dan perlu diperhatikan untuk menentukan ukuran panjang kantong sebenarnya menyesuaikan ukuran badan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya kita ukur juga di sebelahnya. Di sebelahnya ini ya. Di sini kita ambil 17 cm. Nah, kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Kita bikin agak miring kira-kira seperti ini. Ya. Di depan lebih tinggi ya, kira-kira seperti ini. Kemudian di sampingnya agak pendek. Kita bikin agak miring kira-kira seperti ini ya. Oke, untuk pola pramuka putri ya, pola badan depan sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini langkah selanjutnya kita potong polanya ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya untuk pola pramuka putri badan depan. Setelah kita potong hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat lapisan badan depan. Nah, bagian yang saya tunjuk ini ya. Oke.
Caranya kita pakai kertas yang ini saja ya. Caranya siapkan kertasnya kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya pola pramuka badan depan ini kita letakkan di atasnya kira-kira seperti ini. Nah, perlu diperhatikan pada bagian yang saya tunjuk ini untuk cara meletakkan kira-kira seperti ini ya. Jangan sampai seperti ini ya. Kalau seperti ini salah ya. Kita letakkan kira-kira seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya di sini kita potong. Kita potong mengikuti pola ini ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya untuk lapisan badan depan. Setelah kita potong hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini nanti untuk cara menjahitnya kira-kira seperti ini teman-teman. Kita jahit seperti ini ya. Kita jahit dari bawah ya. Kita jahit mengikuti pola ini. Kemudian kita balik ya. Kita balik kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk pola badan depan ya. Ini nanti untuk kerahnya kita lipat kira-kira seperti ini. Kita lipat setengah ya. Kita lipat. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat lengan pramuka putri. Nah, sebelum kita bikin pola lengannya, kita ukur dulu kerungan lengan badan depan dan kerungan lengan badan belakang. Untuk cara mengukurnya, kita ukur mulai dari pola lengan badan depan ya. Kita ukur mulai dari sudut ini menuju ke garis yang untuk jahitan ini. Kita ukur kira-kira seperti ini. Nah, di sini ada 20 cm. Oke, angka 20 cm ini kita letakkan pada sudut pola badan belakang ini. Kita letakkan, kemudian kita teruskan pengukurannya menuju ke garis yang untuk jahitan ini ya. Nah, di sini untuk ukuran bersihnya ada 39 cm ya teman-teman. Dan sampai di sini perlu diperhatikan untuk mengukur kerungan lengan badan depan dan badan belakang. Jangan lupa tambahkan 2 cm atau 3 cm untuk tambahan kerutan lengan ya. Nah, ini tadi untuk ukuran bersihnya ada 39 cm. Kita langsung saja kita tambahkan 2 cm ya untuk urutan lengannya ya. 39 kita tambahkan 2 cm sama dengan 41. Oke, di sini kita akan membuat pola lengan pramuka dengan ukuran kerungan lengan 41. Oke teman-teman, kita langsung saja ya untuk membuat pola lengan pramuka putri. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita lipat kertasnya kira-kira seperti ini. Nah, perlu diperhatikan lipatannya di sini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya seperti biasa kita garis 2 kali di sini ya. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan garis yang saya tunjuk ini katakanlah garis O ya. Kemudian garis yang paling bawah ini katakanlah garis P. Nah, perlu diperhatikan garis P ini untuk pemotongan, kemudian garis O ini untuk lipatan lengan, ya, lipatan lengan pramuka. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang lengan pramuka putri. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan untuk menentukan ukuran panjang lengan, jangan lupa tambahkan 1 cm untuk tambahan jahitan, ya. Nah, di sini untuk ukuran panjang lengan di sini ada 51. 51 kita tambah 1 sama dengan 52. Oke, kita ukur mulai dari garis O ya. Kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini. Kita ukur naik menuju ke angka 52 cm lalu kita tandai. Kemudian kita ukur juga di sebelahnya sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis O naik menuju ke angka 52 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini seperti biasa kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan mengukur dari garis ini turun menuju ke angka 12 cm lalu kita tandai.
Nah, sampai di sini perlu diperhatikan dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 12 cm ini sebenarnya menyesuaikan ukuran badan ya. Teman-teman bisa ambil dari garis ini turun menuju ke angka 11,5 atau 12 atau 13, jadi terserah teman-teman menyesuaikan ukuran badan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah punggung. Nah, ini tadi untuk ukuran punggungnya tadi ini ada 38. 38 kita bagi 2 sama dengan 9, 19. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini, kita ukur menuju ke angka 19. Lalu kita tandai. Nah, untuk meletakkan tanda kita letakkan saja kira-kira seperti ini ya. Kita tandai sampai membentuk plus kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat kerungan lengan. Ya, caranya dari tanda plus ini kita hubungkan ke garis yang ini ya. Oke, langsung saja kita bikin kerungan lengannya. Tapi di sini kita pakai manual saja ya karena nggak ada alatnya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, langsung saja. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah lingkar lengan. Nah, caranya ukuran lingkar lengan dibagi 2. Nah, di sini tadi untuk ukuran lingkar lengan ada 23. 23 kita bagi 2 sama dengan 11,5. Oke, kita ukur mulai dari dari lipatan ini ya. Kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 11,5. Lalu kita tandai. Untuk meletakkan tanda, kita letakkan saja pada garis O ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya setelah ini jangan lupa tambahkan 1,5 cm lalu kita tandai. Nah, di sini untuk pemotongannya ya. Tanda yang ini untuk jahitan, kemudian tanda yang ini untuk pemotongan. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak siku ya. Di sini langsung saja saya ambil berapa ya? Saya ambil 19 cm. Nah, di sini menyesuaikan ukuran badan ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah lingkar siku. Nah, caranya ukuran lingkar siku dibagi 2. Nah, di sini tadi untuk ukuran lingkar siku ada 28. 28 kita bagi 2 sama dengan 14. Berarti di sini untuk ukuran setengah lingkar siku ada 14 ya. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini. Kita ukur menuju ke angka 14. Lalu kita tandai ya. Kita tandai seperti biasanya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian setelah ini jangan lupa tambahkan 1,5 cm untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, tanda yang saya tunjuk ini, tanda yang untuk pemotongan ini kita hubungkan ke tanda yang saya tunjuk ini ya. Kemudian kita teruskan ke tanda plus ini. Dan untuk cara menghubungkannya kita gunakan saja penggaris yang model seperti ini. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini. Sementara untuk menghubungkan dari tanda ini, tanda plus ini ke tanda yang di tengah ini ya. Caranya kita pakai penggaris pada bagian yang saya tunjuk ini ya. Kita hubungkan kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira begini kawan-kawan. Ya, kemudian langkah selanjutnya dari tanda ini kita hubungkan ke tanda ini. Caranya jangan lupa kita putar penggarisnya ya. Nah, kira-kira seperti inilah ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita garis lagi pada kedua tanda ini untuk jahitan. Untuk cara menghubungkannya sama seperti yang ini tadi ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian pada bagian lipatan ini kita garis juga ya. Untuk cara menggarisnya kira-kira seperti ini. Oke, untuk pola lengan pramuka putri sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan di sini sebelum kita potong polanya, kita cek dulu pada kerungan lengan ini apakah sudah sesuai dengan ukuran kerungan lengan pola badan depan dan belakang. Nah, ini tadi untuk ukuran kerungan lengan pola badan depan dan badan belakang tadi ada 41 ya. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke tanda yang untuk jahitan ini ya. Oke, di sini kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke tanda yang garis yang untuk jahitan ini apakah sudah ada 41. Nah, di sini sudah ada 41 ya teman-teman.
Ya, sudah sesuai dengan ukuran kerongkongan lengan badan depan dan badan belakang ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita potong polanya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya untuk pola lengan pramuka model putri. Setelah kita potong, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, setelah ini jangan lupa kita buka ya, kita buka lengannya, pola lengannya ya. Kita buka pola lengannya kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, di salah satu sisi kerongkongan ini jangan lupa kita pangkas sedikit saja ya. Sedikit kita pangkas kira-kira seperti ini. Nah, ya. Dan perlu diperhatikan yang kita pangkas ini kita letakkan pada badan depan. Nah, di sini kita tandai agar tidak keliru ya. Oke, untuk pola lengan pramuka putri sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk pola pramuka model putri ya, nampak depan, pola depan sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini untuk lapisannya ya, lapisan depan. Nah, ini untuk apa namanya? Kantong. Kantong ini nanti kita lengkapi di badan depan kanan kiri juga ya. Kemudian untuk pola pramuka putri badan belakang sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, sampai di sini saya ucapkan terima kasih untuk teman-temanku yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.